Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah hadis sederhana sekali. Kalau kita bisa mengamalkan petunjuk Rasul yang sederhana ini, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mari, supaya singkap daun nampak buah. Saya rinci satu demi satu dalam insya Allah kosa-kosa kata yang sangat sederhana. Jadi dalam mendengarkan tausiah ini, saudara-saudara tidak perlu mengkerut-kerutkan kening. Diperhatikan saja bersama-sama. Yang dibutuhkan dari tausiah ini adalah riyadhah, latihan belajar mengamalkan petunjuk Rasul yang sederhana ini. Sabda Rasul, kalau hidup ingin selamat, amalkan yang 5. Pertama, ittaqil maharima takunna abdan nas. Lihat saudara-saudara, begitu santun Rasul menyampaikan pelajaran ini. Umatku, kata Nabi, jangan pernah terlibat barang yang diharamkan oleh agama. Ittaqil maharim. Bertakwalah kepada Allah dengan cara menghindarkan diri dari barang-barang yang diharamkan. Takun, kalau hidupmu seperti itu, sabda Nabi, abudan nas, kau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam wawasan Islam, makanan itu punya kaitan yang sangat erat dengan ketekunan ibadah kita kepada Allah. Saudara-saudara percaya, orang yang gemar makan barang haram tidak mungkin merasakan asyiknya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat, rukuk sujud, kita baca subhanakallahumma rabbana bihamdi, atau barangkali subhanarabbil a'la wa bihamdi. Waktu kita sujud lupa kepada Allah, tolong periksa itu, bulan ini mengkonsumsi apa hidup kita. Jadi asyik masyuknya kita berpelukan, bercinta dengan Allah. Kalau tubuh kita ini bersih, itu sebabnya konsep rezeki dalam agama bukan banyak, saudara. Konsep rezeki dalam agama adalah halalan thayyiban mubarakah. Rizki kecil berkah. Anak jadi sarjana, saleh, rumah tangga sakan, hidup sehat. Hidup kita kaya raya, terhimpun dari barang-barang yang haram di rumah tangga kita. Saudara percaya, kalau tidak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun. Mari mulai hari ini kita belajar terus mencari rezeki dengan cara-cara yang halal itu. Saya ambil contoh lain, saudara. Kita dapat andai kata uang haram, dibawa ke rumah, diserahkan kepada istri kesayangan kita, istri belanja. Karena sumbernya haram, maka dia belanja barang-barang haram hasilnya. Qabla isya, asya, sebelum salat isya kita makan malam, darah istri jadi haram, daging istri jadi haram, sumbernya haram. Darah kita jadi haram, daging kita pun jadi haram. Kita koitus, senggama, dipancarkan sperma, diterima ovu, 9 bulan lahir jadi bayi. Bayi yang dilahirkan dari uang haram sulit jadi anak saleh. Kalau kita melihat anak-aanak muda sekarang, kenapa merusak? Jauh dari orang tua, membantah kebenaran, sulit menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, tidak bisa dijadikan anak-anak saleh, jauh dari kebenaran. Kenapa? Boleh jadi orang tuanya jangan cuma menyalahkan mereka, dia harus bertanya kepada dirinya, rizki halalkah yang diberikan kepada anak setiap hari?
Tapi kita tidak mungkin bicara terlalu panjang, nanti tidak selesai kaji kita ini. Yang kedua, kata Nabi kalau hidup ini selamat. Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Terima dengan senang hati segala anugerah yang Allah berikan kepada kamu. Kau akan jadi hamba yang kaya raya di muka bumi ini. Rizki sinonim kata anugerah. Dia bisa berbentuk materi, bisa non-materi. Rumah indah. Sertifikat tanah banyak. Simpanan uang di bank banyak. Deposito kita banyak. Semua itu rezeki. Tapi saudara-saudara, jangan lupa, kesehatan itu juga rezeki. Untuk apa hidup kaya raya tapi hidup sakit berlama-lama? Untuk apa? Bintang keberlapan di dada kita, tiap tahun berangkat ke luar negeri operasi jantung, 4 kali operasi tidak sembuh-sembuh. Untuk apa itu? Berapa banyak orang hidup kaya seperti itu? Bintang keberlapan di dadanya, punya anak 5, 5-5-nya kena narkoba. Untuk apa itu? Itu harus syukuri rizki. Dengan cara menolong fakir miskin, membantu orang-orang yang kesulitan, kepentingan-kepentingan dakwah Islamiyah, menyantuni orang-orang yang sakit, orang-orang tua renta yang perlu bantuan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Keluarkan rezeki tebak-tebak macam itu. Saudara-saudara, cari kebahagiaan itu di tempat-tempat di mana fakir miskin membutuhkan cinta dan kasih sayang kita. Yang ketiga, kata Nabi kalau hidup ingin selamat, wahsin ila jarika takum muslimah. Lihat dahsyatnya ajaran agama kita, saudara. Berbuat baiklah kepada masyarakat sekitarmu, selamat hidup kamu dunia akhirat nanti. Hidup ini tidak boleh kibir, sombong. Dosa tanpa ampun syirik, akhlak paling buruk sombong. Orang sombong itu seperti berdiri di atas bukit dia. Dia memandang orang kecil padahal orang memandang dia kecil. Islam sangat mencela kehidupan macam itu. Saudara pernah dengar nama Firaun? Apa yang kurang Firaun kebaikannya dalam hidup ini? Firaun sebagai pemimpin, dia tidak makan sebelum rakyat makan, dia tidak tidur sebelum rakyat tidur. Baik betul Firaun itu, tapi sombong betul. Kesombongannya itu yang mengantar dia ditenggelamkan di Laut Merah. Saudara, berapa banyak orang punya jabatan, jabatannya itu mendorong dia ke dalam penjara. Berapa banyak orang hidup kaya raya, kekayaannya itu membuat hidup dia sengsara berpenyakit berlama-lama. Itu sebabnya kalau punya harta, saudara, syukuri. Bukan dengan itu hidup kita bisa menjadi sombong dan lain sebagainya. Yang keempat, wa habba linnas ma tuhibbu li nafsik takum mu'minan. Cintai saudaramu seperti kamu cinta pada dirimu sendiri. Imanmu tambah lama tambah kokoh. Saudara, dalam agama sangat jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Tiap orang yang satu akidah dengan kamu, itu saudara kamu. Satu ibu, satu bapak, lain akidah. Dia sahabat kita di dunia. Tetapi sampai barzah, apa barzah bahasa yang paling mudah? Transit house, waiting room. Sampai kabar penantian kita berpindah alam, kita sudah berpisah buat selama-lamanya. Itu sebabnya akidah, saudara, dia bukan seperti pakaian, seperti baju. Akidah harus kita buhul, kita bawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Islamiyah itu. Yang kelima, wala tukhfi ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahiki tumitul qalb. Umatku, kata Nabi, jangan suka tertawa lupa diri. Orang yang lupa diri akan mati hatinya. Pujangga dan ulama besar, Buya Hamka pernah berkata, karena hati mati, karena mata buta. Betul itu. Orang yang suka lupa diri itu ada dua. Pertama, orang yang gemar khamar. Man syaraba muskiran lam yaqbalullah salatan arba'ina yauman.
Orang yang gemar meminum minuman keras, maka sholatnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah. Kenapa sholatnya, tidak puasanya, tidak hajinya, tidak umrohnya, tidak zakatnya, kok sholatnya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau orang yang sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah, maksud Nabi bukan sholatnya itu, seluruh rangkaian ibadahnya Allah tidak terima. Hindarkan minuman khamar, saudara, narkotika, sabu-sabu, dan zat-zat adiktif lainnya yang dilarang didekati oleh orang-orang yang beriman itu. Yang kedua, orang yang gemar tertawa terbahak-bahak itu laki-laki atau wanita yang di hadapannya lawan jenis. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman berzina kalau waktu dia zina punya iman. Orang berzina pada saat zina iman sedang dia lempar ke keranjang sampah. Orang beriman senantiasa menjaga akhlak pribadi, akhlak dia bermasyarakat dan tampil di tengah-tengah masyarakat mau kemaslahatan hidup buat segenap umat manusia dan para sahabat utamanya. Ini kaji kita sangat pendek, saudara. Memang kita singkat di sana sini. Lain kali kita berjumpa dalam kajian-kajian yang lain. Demikian, selamat menikmati indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.